Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan guru tidak berada di lokasi yang sama, sehingga membutuhkan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang mendukungnya. Pembelajaran jarak jauh dapat menggunakan pembelajaran elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai e-learning atau pembelajaran daring atau online. E-learning merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi berbasis elektronika dan internet. Desmond Keegan mengidentifikasi elemen kunci dalam definisi pembelajaran jarak jauh, yang mana sangat berkaitan dengan pengembangan teknologi terbaru, yaitu yang pertama, keadaan guru dan siswa yang terpisah secara fisik. Kemudian yang kedua, pengorganisasian program instruksional. Dan yang ketiga, teknologi telekomunikasi dan komunikasi dua arah. Berdasarkan elemen kunci dalam pembelajaran jarak jauh, seorang guru harus mempersiapkan 3 hal penting untuk siswa. Yang pertama, memfasilitasi siswa dengan pengalaman belajar. Yang kedua, memodalkan pembelajaran yang memungkinkan untuk siswa bekerja secara mandiri maupun berkolaborasi. Dan yang ketiga, mengikutsertakan semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saat merancang instruksi untuk pengaturan pembelajaran jarak jauh, guru perlu mempertimbangkan fasilitas dan teknologi yang tersedia, terlepas dari teknologi yang digunakan atau apakah pembelajaran berlangsung dalam waktu yang sebenarnya atau dalam waktu yang tidak sama. Sistem telekomunikasi instruksional harus menunjukkan beberapa fungsi tertentu agar dapat diterapkan secara efektif. Fungsi tersebut adalah 1. Penyajian informasi, contohnya presentasi atau demonstrasi yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Kemudian yang kedua, latihan dengan umpan balik. Contohnya, guru dapat melakukan kegiatan tanya jawab, baik dilakukan selama atau setelah proses pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok saat mengerjakan tugas rumah atau proyek. Kemudian guru juga bisa mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan peer tutoring. Yang terakhir, guru memberikan ujian yang bertujuan untuk membantu siswa mengetahui kelemahan dan detail masalah yang terjadi padanya. Yang ketiga, akses ke sumber belajar. Sumber belajar merupakan hal penting yang harus dimiliki saat melaksanakan pembelajaran. Sumber belajar yang dapat diakses siswa contohnya adalah buku teks, kemudian audiovisual, materi online, kit percobaan, atau dokumen yang terdapat di perpustakaan. Ananda semuanya, ada beberapa jenis sumber teknologi yang dapat mendukung pembelajaran, seperti audio, video, dan teks. Ketiga sumber teknologi ini dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam waktu bersamaan saat semua peserta didik berada pada satu waktu, atau pembelajaran asinkron saat peserta didik tidak dalam forum belajar yang sama. Berikut adalah contoh dari sumber audio, video, dan teks. Pembelajaran jarak jauh memberikan manfaat yang sangat banyak bagi guru dan peserta didik. Kelebihan dari pembelajaran jarak jauh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan logistik yang mudah. Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, mengurangi pengeluaran tambahan, seperti ruangan kelas ataupun staf pengajar. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengontrol kapan mereka akan belajar dan sampai tahapan mana. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran jarak jauh dapat lebih dimungkinkan karena peserta didik dapat menyesuaikan pelajarannya sambil bekerja. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Berbagai metode yang dapat dilakukan untuk menyampaikan materi saat pembelajaran jarak jauh dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah e-learning. E-learning merupakan penyampaian dengan komputer dan memanfaatkan teknologi internet serta pemrograman yang memungkinkan para peserta didik untuk berinteraksi dengan bahan-bahan pelajaran melalui chat room atau ruang komunikasi atau notice board, papan pengumuman, video conference, dan lain-lain. Yang kedua, program televisi. Program televisi merupakan suatu seri program televisi yang dirancang untuk menyampaikan teknik-teknik dan teori. Metode ini dapat berupa penyiaran melalui saluran kabel atau saluran terestrial atau dengan menyediakan video tape atau DVD.
Yang ketiga, bahan-bahan tertulis. Kadangkala disebut juga sebagai surat correspondence course, di mana bahan-bahan teks ditulis secara khusus untuk kursus atau mata pelajaran dengan proses belajar jarak jauh. Misalnya, buku kerja atau yang biasa kita sebut workbook yang berisi tugas-tugas dan latihan-latihan, di mana peserta didik dapat mengerjakannya dengan tingkat kecepatan yang ditentukan sendiri. Nah, selanjutnya ada 3 hal yang menentukan efektivitas pembelajaran jarak jauh, Ananda. Yang pertama, teknologi. Dalam hal ini, pelajar harus punya akses yang mudah terhadap jaringan dengan waktu seminimal mungkin. Yang kedua, karakteristik pengajar. Pengajar memegang peranan penting dalam efektivitas pembelajaran secara daring. Kemudian yang ketiga, karakteristik siswa. Pembelajaran jarak jauh dikatakan efektif jika siswa termotivasi dalam belajar. Pada dasarnya, keberhasilan pembelajaran jarak jauh tergantung dari kedisiplinan semua pihak. Oleh karenanya, setiap pihak hendaknya mengatur sistem pembelajaran daring sebaik mungkin. Hal ini dilakukan dengan cara membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan orang tua dalam mengontrol belajar anak di rumah. Selain kedisiplinan, semua pihak hendaknya saling bekerja sama agar proses pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung secara efektif. Nah, baiklah, materi kita cukup sampai di sini ya. Ada banyak sebenarnya informasi yang bisa Anda baca pada modul. Jadi, jangan lupa dibaca modulnya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.